Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna amin. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bab tahrimuz zulmi wal amru bi raddil madzalim. Bab tentang haramnya zalim dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 219. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Jadi tidak ada ketuhanan pada diri beliau, sehingga tidak boleh menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang yang mengaku keturunan beliau tidak boleh dipertuhan. Sehingga syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad hambanya dan utusannya. Muhammad disebut hamba agar tidak dipertuhan. Muhammad disebut Rasul agar tidak didustakan. Disebut hamba apa? Agar tidak dipertuhan. Disebut Rasul agar tidak didustakan. Aku ini seorang hamba. Wa innakum tahtasimuna ilayya, sedangkan kalian mendatangi kami untuk minta keadilan. Saling bertengkar, bermusuhan di hadapan Nabi untuk minta keadilan. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din.
Bisa jadi sebagian kalian ada yang lebih mengetahui daripada yang lain hujjahnya. Ali dengan Ahmad berhujjah. Kemudian Ali lebih pandai mengutarakan hujjahnya daripada Ahmad. Fa'aqdi lahu binahwi ma asma'. Sedangkan aku menghukumi sesuai dengan yang ku dengar. Kalau mendengar hujjahnya Ali lebih kuat daripada hujjahnya Ahmad, yang dimenangkan Ali. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Maka barang siapa yang aku menangkan perkaranya dengan mengambil hak saudaranya, itu adalah sepotong api neraka. Muttafaqun alaih. Ali berebut warisan misalnya dengan Ahmad. Ali pintar mengemukakan hujahnya, menang Ali. Warisan diberikan kepada Ali. Padahal yang benar Ahmad. Maka itu adalah sepotong api neraka. Sehingga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam basyarun mithlu ghairah. Nabi Muhammad manusia sama seperti yang lain. La ya'lamul ghaiba wa la yadri ma fil qulub. Beliau tidak tahu ilmu gaib. Beliau tidak tahu apa yang ada di hati manusia. Walakinnahu yuha ilai. Tetapi beliau menerima wahyu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Beliau manusia biasa. Tapi yang membedakan beliau dengan yang lain karena beliau mendapat wahyu. Yang kedua, al-qadi yaqdi bainal khasmaini bima dhahara lahu minad dalaili wal qara'in. Seorang qadi, seorang hakim memutuskan antara dua orang yang berselisih sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Fahuwa yahkumu bidzahir wallahu yatawallas sarair. Si hakim menghukumi dengan yang zahir, sedangkan rahasia diserahkan kepada Allah. Dan itu bisa orang ngambil tanah orang atau tanah negara atau laut. Kemudian dibuat sertifikatnya. Sehingga ketika diperkarakan di hadapan hakim, bagaimana mungkin saya dianggap mencuri sedangkan suratnya sah, resmi. Aspal. Artinya asli tapi palsu. Maka hakim yang melihat ini hak dia, sah sesuai dengan yang zahir. Adapun batin diserahkan kepada Allah. Seperti itu. Jadi seorang hakim nggak ngerti urusan gaib. Dia menghukumi sesuai dengan zahirnya. Itu undang-undang dunia. Kalau dimenangkan si hakim, ya berarti ini tanah milik kamu. Karena kamu punya surat sah. Maka itu adalah sepotong api neraka. Sehingga keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram. Haram tetap haram, walaupun kita menang di meja hijau.
Kalau kita mengambil hak saudara kita, tetap maling. Walaupun di hadapan hakim menang. Hati-hati dari mengambil hak orang secara zalim. Yang ketiga, yajibu 'alal qadi wal hakim alla yahkumu qabla sima'il khasmaini. Wajib bagi para qadi, para hakim untuk tidak menghukumi kecuali setelah mendengar dari dua orang yang berselisih, dari dua pihak yang berselisih. Dengarkan dulu hujjah dari si A, dengarkan hujjah dari si B, baru memutuskan hukuman. Jangan hanya dengar dari sepihak. Yang keempat, inna akhta al-qadi ba'da tahari wa tasabbuti la isma alaihi bal huwa ma'jurun. Kesalahan qadi, kesalahan hakim setelah dia memilih dan tasabbut, maka dia enggak berdosa. Dia tetap berpahala. Si qadinya enggak salah, enggak dosa. Orang dia memutuskan sesuai dengan fakta dan data. Kalau memang benar seperti itu, 2 pahalanya. Kalau ternyata salah, 1 pahalanya. Itu qadi, hakim yang adil, yang berhukum dengan hukum Islam. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Khata'ul qadi la yahramu halalan wa la yahillu haraman. Kesalahan qadi tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Maka haram tetap haram walaupun menang perkaranya. Itu yang harus diingatkan bagi setiap muslim. Kadang merasa banyak duitnya, hakim bisa dibeli, itu. Aparat bisa dibayar, menang, banyak duitnya. Tapi itu barang haram, tetap haram. Netizen bisa dibungkam, itu. Netizen apa netizen? Bisa. Rame ngoceh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hilang. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Zaman fitnah, hendaknya kita sibuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Pelajaran berikutnya, man hukima lahu bi syai'in wa huwa ya'lamu annahu dhalim li akhihi lam yajuz lahu akhadahu li'annahu qit'atu minan nar. Barang siapa yang dimenangkan baginya dengan sesuatu dan dia tahu bahwa dia zalim terhadap saudaranya, maka tidak boleh dia mengambilnya karena itu adalah sepotong neraka. Jelas, walaupun kita dimenangkan. Oh, ini hak saya, menang saya. Perlombaan misalnya, itu juri bisa nggak dibayar? Bisa. Apakah lomba anak TPA, apakah lomba anak SD, apakah lomba, itu bisa jurinya dibayar. Yang suruh menang ini. Menang dapat juara, padahal dia nggak berhak. Harusnya yang juara orang lain. Zalim apa tolim? Zalim. Maka itu sepotong api neraka. Semoga Allah membersihkan kita dari kezaliman.
Pelajaran yang terakhir, al-qadi wal hakimu yudzakiranil khusum billah. Seorang qadi, seorang hakim, keduanya hendaknya mengingatkan orang yang berselisih agar takut kepada Allah. Harus diingatkan, takut kamu kepada Allah. Wa yukhawifanihim min azabi, dan menakut-nakuti mereka dengan siksanya. Likulli man dzalama wa akhadha haqqa ghairih, bagi setiap orang yang zalim dan mengambil hak orang lain. Saya memutuskan sesuai dengan apa yang saya ketahui berdasarkan data-data. Tapi saya ingatkan kalian berdua bahwa ada pengadilan yang maha bijaksana, pengadilan Allah. Siapapun yang aku menangkan perkaranya padahal dia salah, maka yang haram tetap haram. Begitu diingatkan. Ambil, silahkan. Orang yang takut kepada akhirat, orang yang beriman, dia enggak mau. Walaupun menang, tapi sebenarnya saya salah. Enggak mau ambil. Dikiranya kalau senang pesta, menang perkaranya, padahal haram. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. La yazalul mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Rawahul Bukhari. Senantiasa seorang mukmin berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak tertimpa darah yang haram. Orang lapang dalam beragama selama belum pernah bunuh orang. Ini kezaliman yang besar, menumpahkan darah seseorang. Fiqhul hadis, fikih hadisnya. Hifdun nafsil basyariyati hadafun min ahdafil bi'tsatin nabawiyyah. Menjaga jiwa manusia adalah salah satu tujuan dari tujuan-tujuan diutusnya Nabi. Jadi di antara maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, pertama, syariat ini menjaga jiwa. Jangan sampai kita bunuh orang langsung, atau nyuruh orang, atau nyantet, atau yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan pembunuhan dan penumpahan darah umat Islam. Islam memelihara jiwa. Oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak. Dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seorang secara tidak benar adalah qisas. Dihukum mati. Makanya nggak akan tenang orang yang pernah membunuh orang. Itu. Suami lagi stroke, sengaja kamar mandi seminggu nggak digosok. Begitu suaminya kamar mandi kepeledak, meninggal. Itu pembunuhan. Nah, waspadalah. Maka dari itu jarang terjadi pembunuhan di negeri
yang menerapkan syariat Islam. Karena jika seorang mengetahui bahwa bila dia membunuh seorang akan dibunuh pula, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan. Karena hal itu, masyarakat hidup dengan penuh rasa aman dari kejahatan pembunuhan. Allah Ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukum kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Hukum kisos adalah hukum bunuh. Tetapi Allah katakan dalam kisos itu ada kehidupan. Sebab kalau pembunuh dibunuh, maka calon-calon pembunuh berpikir berkali-kali mau bunuh orang. Sehingga negeri itu aman. Gak ada orang berani bunuh orang. Kamu bunuh orang, kamu mati. Ini enggak. Orang bunuh orang enggak dikisos. Penjara. Nanti keluar dari penjara, bunuh lagi. Maka bunuh harus dibunuh. Yang kedua, ahdaf min ahdafi al-bi'tsatin nubuwiyah an-nabawiyah, yakni Islam menjaga akal. Jadi Islam menjaga akal. Sehingga tidak boleh orang minum minuman keras karena merusak akal. Itu. Pertama tadi membunuh sama menjaga jiwa, yang kedua menjaga akal. Maka nggak boleh minum khamar. Termasuk juga merokok. Merusak akal apa tidak? Merusak akal. Orang kalau sudah kecanduan rokok, ya Allah, udah sakit parah, tetap aja ngerokok. Udah setruk di tangannya, udah goyang aja. Tapi jepit rokok nggak jatuh dia. Jepitnya ngerokok. Padahal sudah setruk. Ditanya nggak capek om? Nggak capek lah, tapi nggak sakit tapi capek. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Satu, Islam menjaga jiwa. Dua, menjaga akal. Akal-akal kita nggak boleh dirusak. Sekarang mereka merusak akal umat Islam bukan lagi dengan khamr, dengan game, permainan-permainan di HP. Wah, dia main game itu. Ada nggak yang rusak akalnya? Sudah banyak. Dijaga. Nggak boleh anak kita dari kecil mainan HP, rusak akalnya. Dipanggil ibunya, fulan, ya, HP, udah rusak akal. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita harus doakan terus anak-anak kita agar jangan rusak akalnya. Yang ketiga, Islam menjaga harta. Islam menjaga harta. Oleh karena itu Islam mengajarkan amanah, kejujuran, dan menghargai orang-orang yang amanah.
Bahkan menjanjikan kehidupan bahagia dan surga kepada orang-orang yang amanah. Nah, Islam itu menjaga harta. Jangan harta kita diserahkan kepada orang-orang yang tidak amanah. Islam melarang menipu, korupsi, mencuri, serta mengancam pelakunya dengan hukuman. Islam mensyariatkan had pencurian, yaitu potong tangan pencuri, agar seseorang tidak memberanikan diri mencuri harta orang lain. Dan apabila dia tidak merasa takut akan hukuman di akhirat, maka dia akan jera dengan dipotong tangannya. Jadi alat mencuri apa? Tangan. Agar berhenti mencuri, potong tangannya. Apabila sudah melewati nisab pencurian. Dan yang menegakkan hukuman ini penguasa. Dalam surat Al-Maidah ayat 38 Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Islam menjaga harta. Bagaimana harta itu tidak disia-siakan? Jangan diserahkan harta kepada orang yang tidak amanah. Walaupun kecil harta itu. Luar biasa. Tukang sol sepatu ditanya, "Salat bang?" "Oh salat itu kewajiban." Iya. Jangan nyari duit aja tapi enggak salat. Dia bilang katanya, "Iya memang buat apa harta? Punya kampak satu aja nanti dihisab," katanya. Punya kampak satu itu dihisab kampak. Itu tukang sol sepatu mikir begitu. Nah, gimana dengan kita punya ini, punya itu? Dihisab apa tidak? Dihisab nanti di hari kiamat. Itu merinding juga saya nih, tukang sol sepatu, jauh pikiran. Bagi-bagi jalan. Itu. Kalau lagi ada kerjaan jadi tukang batu. Kalau lagi kosong tukang batu dia keliling sol sepatu. Dia jaga sholatnya, dia takut dihisab nanti di hari kiamat. Kadang-kadang orang sedikit ilmunya tapi kuat imannya. Kadang-kadang orang itu tinggi ilmunya, hafal Quran, hafal hadis, doktor, tapi jadi pejabat nyolong. Gak takut kepada Allah. Jabatannya digunakan untuk mencuri harta manusia. Dihisab nanti di hari kiamat. Yang keempat, Islam menjaga keturunan. Oleh karenanya dilarang berzina. Haram kalau orang berzina nggak jelas, dikira anak suaminya, nggak taunya anak orang lewat gitu. Dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kalau perzinaan merebak,
maka enggak jelas, keturunan rusak. Enggak tahu ini anak siapa. Dalam surat An-Nur ayat yang kedua Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing seorang dari keduanya 100 kali. Ini kalau laki-laki, perempuan bujangan. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Kadang kita mau derak, mau sabetin dia 100 kali, kasihan. Suka sama suka, masa dihukum? Janganlah rasa kasihan menghalangi kamu dari menegakkan hukum. Walaupun kasihan, tetap hukuman ditegakkan. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Habis Jumatan misalnya. Sabetin itu bujangan dan gadis yang berzina sebagai pelajaran bagi yang lain, lalu diusir dari kampung halamannya setahun. Satu, Islam menjaga jiwa. Dua, menjaga akal. Tiga, menjaga harta. Empat, menjaga keturunan. Lima, menjaga kehormatan. Jadi kehormatan seorang muslim harus dijaga. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengharamkan menuduh orang baik-baik sebagai pezina atau dengan tuduhan-tuduhan lainnya yang merusak kehormatannya. Jadi enggak boleh kita menuduh orang baik-baik dengan tuduhan yang bisa menjatuhkan kehormatannya, dosa besar. Seperti kisah Juraij ahli ibadah yang difitnah berzina dengan pelacur. Dan enggak mustahil orang-orang alim, orang-orang yang terkenal, orang yang baik agamanya akan difitnah oleh orang-orang yang membencinya. Semoga Allah melindungi kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 23-24, Innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah, lagi dia beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi kalau di dunia dia bisa menghindar, tapi di akhirat matanya jadi saksi, mulutnya jadi saksi, kemaluannya jadi saksi. Jadi Islam menjaga kehormatan, ini tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan orang lain. Pelajaran yang kedua, qatlun nafsi bighairi haqqin min kabairidz dzunub. Membunuh jiwa tanpa hak adalah sebesar-besar dosa besar. Hadis yang terakhir, hadis 221, wa an Haulah binti Amir al-Ansariyah, dari Haulah binti Amir al-Ansariyah. Wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. Beliau adalah istrinya Hamzah
Semoga Allah meridhai Hamzah dan juga istrinya. Qalat, Haulah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rijalan yatakhawaduna fima lillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Inna rijalan, sesungguhnya beberapa orang, yatakhawaduna fima lillah, yatakhawadun yatasarrafuna bil batil. Yatakhawadun, yakni mengalokasikan harta Allah dengan cara yang batil. Yang disebut dengan malullah, harta Allah, al-amwalul lati lil muslimina bi aidil ummal. Harta kaum muslimin yang dipegang oleh amil. Pengumpul donasi. Donasi, sumbangan untuk Palestina, untuk ini, untuk itu. Kumpulin, kemudian dia gunakan bukan dengan cara yang benar. Tidak sampai kepada orang yang ditolong. Itu namanya menggunakan harta Allah dengan cara yang batil. Oh, ini mau bangun tahfidz Quran, itu minta sumbangan. Begitu dikumpul sumbangan, ada yang nyumbang kulkas, nah itu buat rumah sendiri dulu, begitu. Dipakai kulkasnya. Atau ada yang nyumbang karpet bagus, atau ada yang nyumbang harta Allah, atau itu tahfidznya belum dibangun selesai, rumah ustadznya udah rapi. Mungkin apa mungkin? La ilaha illallah. Ketika dikonfirmasi, kenapa bangun rumah ustadz dulu? Sebab kalau bangun pondok dulu, nanti dikira kami mengambil sisa-sisa semen. Gitu. Sehingga rumah ustadz dulu bagus, baru pondok. Berarti pondoknya sisa-sisa rumah ustadz. Harta itu manis, harta itu hijau. Pas pada antum pegang harta orang, harta kaum muslimin. Jangan sampai ada yang rembes. Jangan sampai ada yang rembes. Lu kalau saya ambil, saya berhak dong. Masa selangnya nggak basah? Gitu. Namanya keran pasti basah. Apa maksudnya? Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bi khairi haqqin. Sesungguhnya beberapa orang yang menggunakan secara batil harta Allah tanpa hak, falahumun naru yaumal qiyamah. Maka baginya neraka di hari kiamat. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Dari Haulah binti Amir al-Ansariyah, dia adalah istri Hamzah radhiyallahu anhu anha. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatahawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang-orang yang membelanjakan harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka neraka di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, hurmatut tasarrufi bi amwalil muslimin al-ammati wa infaqiha bitasyahi wal batil. Haram membelanjakan harta kaum muslimin secara umum dengan menginfakkannya sesuai hawa nafsu dan kebatilan. Termasuk yang menggunakan harta Allah dengan sesuai hawa nafsu. Misalnya untuk hiasan-hiasan masjid. Jadi masjid jangan dihias-hias. Itu orang bikin menara masjid ratusan juta. Gak ada manfaatnya. Itu panitianya berarti membelanjakan harta Allah tanpa hak. Kadang orang cukup dengan keramik masjid, tapi dia harus pakai granit, harus pakai marmer. Padahal habis itu dipasang karpet juga. Ya gak usah, keramik aja yang murah, habis itu nanti baru itu karpet yang nyaman. Karena dibutuhkan kenyamanan, manfaat. Atau seperti lampu tujuannya penerangan. Yang penting terang. Gak usah pakai lampu kristal. Menjatuhin orang, bahaya. Itu. Tapi ada orang nyumbang, ditolak gimana. Itu. Kalau memang dikasih ya gak apa-apa. Kalau misalnya ada orang nyumbang lampu emas begitu, maka nggak apa-apa diterima kemudian dijual, lalu digunakan untuk yang lebih manfaat. Jadi harta kaum muslimin harus dibelanjakan. Nggak beda dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Dibangun megah sekali, tapi nggak ada kotak amal lewat, nggak ada. Nggak ada kotak amal, padahal kaya raya. Jadi dibangun dengan uang raja. Itu saja dikritik oleh para ulama. Masjid itu yang penting nyaman. Misalnya mau Ramadan, AC diservis. Biar nanti sholat tarawihnya nyaman. Karpetnya di laundry. Gitu. Jangan sampai sujud bau kaos kaki. Ada lagi yang sujud bau asbak. Karena ada tukang rokok, sujud di situ. Orangnya udah pergi, bau rokoknya masih tertinggal. Jadi dana-dana itu gunakan untuk yang manfaat buat kaum muslimin. Perlu juga ada yang menjaga parkiran. Karena nggak nyaman, sholat tarawih takut motornya hilang, itu dijaga. Yang kedua, fa'ilu dzalika yu'aqibu bin nari yaumal qiyamah. Pelakunya dia akan dihukum dengan neraka nanti di hari kiamat. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.